Baik, kita jumpa dalam program materi Intisari Alkitab. Bersama saya, kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Alkitab kita bahasnya dari intisari dari isi Alkitab itu. Nah, bagaimana kita melihat Alkitab tersusun secara rapi, secara teratur, secara progresif, dan secara berkelanjutan, maka Bapak Ibu kita perlu untuk memberi waktu untuk kita mengikuti video-video berikutnya secara berurutan. Kita akan melakukan perjumpaan kita di mata kuliah ini dalam dua metode pertemuan. Metode pertemuan pertama adalah dalam bentuk online. Bapak Ibu, teman-teman yang mengikuti materi ini, Anda yang mengikuti materi ini baik untuk kebutuhan menyelesaikan studi di program sarjana teologi atau sarjana pendidikan agama Kristen, Anda dapat mengikuti program ini dan juga bergabung di grup media sosial atau dalam WhatsApp grup, sehingga kita akan berkomunikasi lewat grup-grup WhatsApp. Ya, tetapi untuk Bapak Ibu yang hanya menyimak program ini untuk pengetahuan, menambah informasi Anda bisa menyimak melalui urut-urutan. Jika Anda ingin mendapatkan beberapa penjelasan, kami akan taruh dalam kolom informasi di bawah video ini tentang kontak yang bisa Anda hubungi, atau Anda bisa meninggalkan pesan ketika Anda baca dengan mengetik komen, maka tim staf kami akan berusaha membantu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mata kuliah ini atau materi ini khusus dibangun dengan program yang ada di STT Rumah Murid Kristus. Kami rindu program ini menjadi berkat. Bukan saja sekedar Anda menyelesaikan ini untuk sebuah tugas, tetapi benar-benar ketika Anda ikut mata kuliah ini, Anda akan mendapatkan satu hal yang menakjubkan dari Alkitab. Apa itu? Bahwa Alkitab itu tersusun secara kronologi yang sangat jelas. Sekali lagi, kronologi yang sangat jelas. Atau intisari Alkitab menamakan kronologi praktis. Ya, Anda akan punya kronologis praktis dari Alkitab. Sehingga Alkitab yang begitu tebal, ya, Anda mungkin punya Alkitab buku yang terdiri dari 66 kitab, begitu banyak ayatnya, ya, begitu tersusun, begitu rumit. Atau boleh saya katakan kerumitan Alkitab itu dimulai dari ketika kita mendapatkan begitu banyak detail dalam Alkitab. Ada teka-teki dasar dari Alkitab yang orang berkata Alkitab itu sulit dipahami. Bahkan banyak orang berkata kalau saya baca Alkitab, saya mengantuk, saya tidak paham. Tapi saya percaya ketika Anda ikuti materi ini, sampai selesai Anda akan memahami bahwa ternyata Alkitab ini menyimpan sejarah hidup manusia yang begitu detail. Meski Alkitab terdiri dari ribuan detail, ratusan karakter orang di dalamnya, kemudian terdiri dari 3/4 juta kata, ya, 750.000 kata, terdiri dari 1.200 pasal, lebih dari 1.200 pasal, lebih dari 30.000 kata, 30.000 ayat. Dan yang menarik juga adalah terdapat versi dan terjemahan yang menurut bahasa penyusun materi intisari Alkitab ini adalah versi dan terjemahan yang tidak terhitung lagi. Kenapa dikatakan demikian? Hari-hari ini kita bisa dapatkan Alkitab dengan bahasa daerah. Bahasa daerah yang mana, Bapak Ibu? Bahasa daerah di daerah kita. Ya, kalau sekarang saya berada di Sulawesi Utara, ada bahasa Bolangondo, ada bahasa Minahasa, ada bahasa Kepulauan Sangihe. Wah, luar biasa. Bahkan terakhir saya pernah dapatkan hadiah dari mertua saya, Alkitab bahasa Manado. Nah, ini berarti apa? Kita memiliki informasi yang begitu banyak.
Belum lagi Anda kalau sudah sejak kecil jadi Kristen, Anda dengar khotbah dengan penelaan kata, dengan penggalian kata, penggalian latar belakang yang begitu besar, banyak. Maka Anda akan mendapatkan informasi dan disinformasi. Ya, informasi tentu Anda dapatkan dari khotbah, dari bacaan. Disinformasi adalah ketika Anda menyusun Alkitab itu dalam susunan yang boleh saya katakan susunan yang bertumpuk banyak. Sehingga saya berkata Anda punya arsip yang tidak teratur. Nah, intisari Alkitab ingin membantu kita membuat Alkitab kita yang kita pelajari, atau bukan Bapak Ibu ada yang ingin pelajari Alkitab dari agama yang lain, Anda akan mendapatkan Alkitab kita dalam sebuah urut-urutan, ya, urut-urutan peristiwa yang sangat jelas. Sehingga saya berani berkata Alkitab itu akan jadi cerita singkat. Banyak orang berkata atau bertanya, apa isi Alkitab? Bagaimana kata ini dengan kata itu? Katanya Alkitab tidak asli atau ada Alkitab yang bertentangan. Saya mau katakan tunggu dulu. Mungkin Anda belum menyimak materi ini, sehingga saya ingin Anda punya keseriusan, ya, mahasiswa, bahkan mahasiswa yang ikut mata kuliah ini, Anda punya keseriusan dengan mata kuliah yang satu ini. Kenapa? Ketika Anda dapat belajar mata kuliah ini sampai selesai, saya menjanjikan bahwa Anda akan punya pemahaman yang berbeda dari sebelumnya, ya, berbeda dari sebelumnya. Bukan berarti Anda akan punya iman yang lain, bukan. Maksudnya Anda akan memahami bahwa Alkitab ini disusun secara menakjubkan, dikanonisasi secara luar biasa. Bagaimana Anda bisa ketahui itu? Nah, kita akan belajar dengan setidaknya ada 6 video yang akan saya bagikan, ya, 6 atau 7 video yang akan saya bagikan, yang akan menuntun Anda, ya, menuntun Anda dalam menyusun arsip Alkitab dalam sebuah cerita singkat. Ya, cerita singkat. Saya punya contoh dan saya akan bagikan nanti kepada Bapak Ibu. Kita dapat menceritakan Alkitab itu hanya dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. Ya, kurang dari 15 menit Anda bisa bersaksi kepada orang. Anda bisa ceritakan kepada anak-anak Anda. Bahkan kalau Anda jadi guru agama, materi ini akan sangat berarti bagi Anda. Kenapa? Anda bisa menceritakan Alkitab secara teratur, secara rapi, dalam waktu yang pendek, tetapi tidak ada hal-hal penting yang Anda lupakan. Ya, kita tidak akan berbicara semuanya tentunya, ya. Membaca satu pasal saja dalam kitab Kejadian, kita perlu waktu, ya. Baca kitab Mazmur, wah apalagi perlu waktu beberapa jam. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita akan menyusun cerita singkat. Nah, kita akan belajar setidaknya tentang Alkitab dalam irisan, peta Alkitab. Kita akan belajar tentang bagaimana kisah singkat dari Alkitab. Kemudian kita akan sedikit mempelajari detail tentang bagaimana Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru itu dalam susunannya yang sangat jelas. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengambil mata kuliah ini atau program ini untuk menyelesaikan kuliah S1 Anda, maka Bapak Ibu setidaknya saya akan memberikan beban tugas. Ya, sekali lagi ini bagian yang cukup penting, yaitu beban tugas. Pertama adalah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu bergabung dalam sebuah grup di WhatsApp, staf dan ketua kelas akan mengaturnya. Bapak Ibu akan di sana akan saya bagikan, ya, sebelum saya kasih tugas saya bagikan dulu bantuan bagi Bapak Ibu, yaitu sebuah file Word, ya, file Word yang berisi tulisan tentang isi dari kisah Alkitab, ya, kisah Alkitab, di mana di sana terdapat hal-hal detail tentang urutan-urutan kisah. Anda dapat membaca itu kurang lebih 20-an atau 30-an halaman. Saya berharap Anda membacanya sampai selesai. Karena apa? Karena tugas pertama yang Anda miliki adalah Anda harus buat rangkuman. Dari bacaan itu Anda buat rangkuman. Rangkumannya dalam bentuk tulisan tangan. Sekali lagi Anda buat rangkuman dalam bentuk tulisan tangan. Materinya dari mana? Dari materi Word yang saya bagikan. Ya, sekali lagi. Apabila Bapak Ibu tidak ikut program kuliah ini, Bapak Ibu dapat menghubungi kami lewat menulis di komen. Kami akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu.
Kemudian kedua adalah Anda akan membuat 2 gambar. Ya, gambar yang pertama adalah gambar irisan Alkitab yang terdapat dalam materi dengan judul irisan Alkitab. Ya, ada video yang Anda dapatkan irisan Alkitab, di mana Alkitab itu dibagi-bagi dan punya penjelasan di dalamnya. Ada lembar kerja yang saya ingin Bapak Ibu isi. Kemudian yang kedua tugas yang ketiga adalah Anda buat peta. Ya, ada video yang sudah saya sampaikan tentang posisi panggung Alkitab. Ya, panggung Alkitab. Di video itu Anda akan dibimbing untuk membuat peta, dan peta inilah Anda harus buat dan Anda harus kuasai petanya. Ya, kita akan buat ini dalam bentuk gambar, Anda bisa capture, kirim di grup, ataupun kalau kita punya kuliah offline, ya, karena kita akan bertemu setidaknya 2 kali dalam jadwal online dan 1 kali dalam jadwal offline. Dan untuk pengambil mata kuliah ini secara reguler. Saya berharap supaya Bapak Ibu memahaminya, dan bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, kita sudah punya 4 tugas kecil, ya. Kita sudah punya Word dan buat rangkuman, kemudian irisan Alkitab, peta Alkitab, dan yang terakhir dari keempat itu adalah Anda akan membuat sebuah slide singkat, ya, di PowerPoint. Apabila Anda tidak mampu terbatas dengan alat, Anda bisa minta bantuan orang dan kasih materi yang ada di rangkuman yang Anda buat dengan menggunakan akronim C7SY. C7SY ini ada dalam video, ya, ada dalam video saya, dan Anda bisa buat itu jadi rangkuman dan buat itu jadi PowerPoint sederhana, dan ini akan berguna bagi Anda ketika Anda mengajar di kelas, ketika Anda berkhotbah atau membagikan kepada orang, maka slide atau PowerPoint ini akan sangat berguna. Dan tugas terakhir adalah, ya, itu adalah nilai mid semester C7SY. Untuk tugas besar kita atau nilai ujian kita akan kita ambil dalam Anda akan ditantang membuat video pendek yang berdurasi kurang dari 15 menit. Sekali lagi, video pendek kurang dari 12 menit yang akan menduplikasi apa yang saya sampaikan tentang C7SY. Akronim yang membantu kita menceritakan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini bukan hal yang biasa. Kami sudah mencoba melaksanakan sebuah survei bahwa tidak semua anak Tuhan tahu atau dapat menceritakan Alkitab dari awal sampai akhir dengan susunan yang rapi, ya, dengan susunan yang rapi lengkap. Tetapi mata kuliah ini akan membantu Anda. Sehingga saya berharap, mari anggaplah kita akan naik sebuah pesawat, ya, pasanglah sabuk pengaman Anda, renggangkan sandaran kursi, dan kita akan terbang bersama belajar tentang Alkitab. Ya, saya sangat rindu supaya materi ini dapat memberkati Anda, dapat menjadi berkat. Saya secara pribadi juga belajar dan terus berdoa supaya penyampaian saya dapat mudah dimengerti, dan Bapak Ibu juga ketika menerima kebenaran ini dapat jadi saluran berkat bagi orang lain. Saya akan membagikan video-video secara berurut, Bapak Ibu dapat mengikutinya dalam pelajaran online ini. Sekali lagi kita akan bertemu dalam 2 pekan, ya, 2 pekan dalam pertemuan online. Saya berharap Anda memperhatikan pengumuman yang ada di grup WhatsApp, ya. Anda dapat bergabung di grup-grup itu dengan menghubungi staf kami, sehingga Anda tidak ketinggalan satupun video yang saya bagikan. Ya, senang sekali bisa berjumpa, dan kita akan melanjutkan dengan menonton video ini secara berurut. Dan jangan lupa di setiap video itu ada tugas. Dan saya berharap tugas itu bukan Anda buat nanti atau besok, minggu depan, dan sebagainya. Tidak boleh. Karena kita berpacu, ya. Anda mengambil mata kuliah dengan sistem modul, ya, sistem modul, sehingga Anda penting menyelesaikan satu mata kuliah per mata kuliah. Saya berharap Anda tidak terlambat. Waktu yang sisa yang dimiliki di jam kuliah ini, Anda gunakan untuk membuat tugas yang saya minta. Ya, tugas tentunya mengikuti penjelasan di video, bukan semua yang saya minta tadi, secara berurut. Setidaknya
di setiap pertemuan pertama ini Anda akan punya 2 tugas. Dan berikutnya Anda akan juga dapat 2 tugas, karena tugasnya 4. Dan di minggu terakhir, Anda akan diberi waktu 1 minggu untuk membuat video pendek merupakan hasil ujian. Ya Bapak Ibu, jangan ketinggalan materi ini. Saya rindu Anda menyelesaikan dengan baik. Kita akan jumpa bersama. Sebab itu mari siapkan hati. Saya dari studio mengucapkan selamat menyaksikan, sama mengikuti materi ini. Saya didampingi oleh staf saya bernama Alfa Sundak. Beliau begitu sangat membantu saya untuk materi ini. Kita doakan Tuhan memberkati hamba Tuhan muda ini. Terima kasih. Kita ikuti video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.